Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Jatuh. Hari ini kan akan diadakan ini ya, kegiatan coaching. Betul. Karena Pak Agus ini jadi coach. Ya. Namun sebelum diadakan coaching, nanti saya akan Saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Agus. Saya nanti akan menilai proses coaching tersebut. Apakah dalam prosesnya itu sudah memenuhi alur tirta apa belum? Kemudian kompetensi. Nah, kompetensi dari proses coaching itu. Yang pertama ada kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan secara aktif dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dalam proses nanti akan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Dari 3 kemampuan tersebut, kemampuan mana yang spesifik yang akan Bapak kembangkan? Saya lebih ke kehadiran penuh Pak yang nanti akan tak kembangkan lebih spesifik karena berkaitan dengan permasalahan yang nantinya dihadapi oleh uji yang akan sharing dengan saya Pak. Ya. Kalau begitu, baiklah Pak, silahkan melakukan coaching, semoga lancar. Amin. Terima kasih doanya Pak. Soalnya mau kan bukom lagi ngomong bukom seru suaranya. Ya sudah. Pas kapan? Pas jalan lagi ngomong Nggak masalah wis. apa ya? Oh warna ya, bumbu ya. Iya. Jadi ini yang tadi ditambahkan apa ulang dari awal masuk? Ya dari awal masuk. Dari Pak Loli masuk. Awal masuk. Oh, oke. Tapi Jauh sudah. Ya. Iya mohon dulu. Kira-kira nanti temennya boleh? Ngomong, bojo BA ini lo lagi tampil ya. Nah, bisa. Halo, bagus. Asik ya, santai Mas. Iya nih santai, alhamdulillah. Ya Pak Loni, ini tadi saya langsung ke sini karena kemarin Pak Loni WA seperti itu, jadi kebetulan sudah lumayan lama saya nggak main ke rumah Pak Loni juga ini, jadi kangen dan mau tahu kemarin bahas seperti itu sebenarnya Pak Loni mau sharing apa itu Pak Loni? Iya bagus. Jadi saya ada yang dipikirkan ya tentang di sekolah sih, di kelas saya di sekolah saya itu kayaknya suasana kelasnya biasa lah. Saya pengen merubah suasana kelas itu tampilannya ya lebih menarik bagi anak-anak, lebih indah sehingga anak-anak belajar itu senang di dalam kelas bagus. Iya. Seperti itu. Memangnya sebelum Pak Loni punya seperti ini keadaan kelasnya bagaimana Pak Loni? Kalau mau ada kayaknya perubahan Pak Loni itu gimana Pak? Kelasnya itu biasa aja warnanya hanya warna biasa putih itu temboknya, terus papan tulis. Cuma karena biasa di diri itu belum ada lah, masih kurang hanya seperti kelas-kelas dulu itu. Oh ya, berarti inti dari tujuan Pak Loni sharing ke saya itu mau perubahannya seperti apa Pak? Ya lebih spesifiknya mungkin bisa dijelaskan. Ini bagus. Saya pengen setelah ketemu kita ngobrolnya, kita itu nanti ada solusi, saya ada inspirasi untuk merubah sehingga kelas saya bisa berubah, terutama ini berubah menjadi lebih menarik, lebih indah sehingga anak di dalam kelas itu lebih nyaman. Gini, untuk lebih tahu saya tentang permasalahan Pak Loni yang di kelas Pak Loni hadapi, boleh diceritakan kronologinya yang mungkin lebih lengkap dan karena nanti saya bisa sedikit memberikan gambaran ke Pak Loni agar nantinya Pak Loni bisa memberikan solusi terbaik untuk perubahan itu. Oh iya, coba jadi seperti ini. Dalam pembelajarannya, kalau di bulan awal pertama masuk saya di kelas 6 nih ini. Jadi anaknya sudah tergolong besar lah, dewasa, masa pubertas itu sudah. Jadi karena suasananya kelasnya itu biasa ya. Saya lihat kalau awal bulan-bulan pertama Juli itu sih senang, tapi setelah ini bulan-bulan ini kayak semangat belajarnya menurun. Apalagi bosan merasa pernah di dalam kelas itu. Jadi anak paling senang itu hobinya ya cuma belajar olahraga gitu ya, yang di luar gitu, seperti itu. Itu kronologinya saya pengen
di mana anak itu menciptakan suasana di dalam kelas itu senang dan nyaman seperti itu loh. Iya. Selanjutnya apa rencana Pak Loni untuk mewujudkan rencana yang akan Pak Loni terapkan ke kelas Pak Loni itu, Pak? Iya. Saya punya gini loh. Jadi apakah saya itu minta nanti sama bendahara sekolah ya, ya kira-kira sedikit anggaran lah untuk bisa menata kelas saya, mendekor. Terus masalah menggambar itu kan saya juga kurang punya jiwa seni seperti itu. Apakah saya nanti minta bantuan untuk menggambar suasana kelas itu ya agar lebih indah. Terus juga fasilitas-fasilitas di dalam kelas yang memadai loh, seperti pembelajaran yang video, PPT itu yang berbasis audio visual, sehingga anak lebih senang dalam kelas seperti itu. Iya, iya. Menarik sekali ini, bagus. Seperti itu. Iya, untuk mewujudkan itu, apalagi Pak Loni tadi bilang untuk basic menggambar kurang bisa. Iya. Lah, mungkin Pak Loni ada rencana mau minta bantuan ke siapa, dan mungkin dari rekan sama atau mungkin dari luar sekolah itu barangkali ada. Coba ceritakan Loni. Iya. Apa saja barangkali. Jadi kalau anggaran sih minta bendahara ya, nanti izin kepala sekolah itu anggaran. Terus juga kalau gambar kan memang nggak bisa, tapi saya punya teman yang bisa gambar. Karena saya sudah pernah latih gambar muka orang kok jadinya bengkok gitu, nggak pas. Tapi teman saya kok bisa, tapi dia dimintai pertolongan, udah siap kapan? Nah, cuma kan kalau dia sudah bisa anggaran, jadi saya harus mengklirkan antara anggaran dan terus mendatangkan orang yang untuk siap gambar di situ, dan juga dukungan dari wali murid. Barangkali anak punya kreativitas apa nanti bisa dipelajari di sekolahan seperti itu. Ya, bagus Pak Loni. Kira-kira dari rencana Pak Loni itu untuk memberikan perubahan di kelas Pak Loni, tingkat keberhasilannya kira-kira berapa persen Pak Loni dari rencana itu? Iya. Tingkat dari strategi yang saya Iya. itu buat ya kemungkinan 90%. 90% berhasil lah. Iya. Kemungkinan itu. Ya, semoga itu berhasil, dan dari tingkat ketidakpuasan misalkan dari angka 1 sampai 10, nah dari kan langkah yang Pak Loni lakukan nanti pasti ada yang melihat, ada yang itu hasil dan sebagainya, kan ada puas dan tidaknya. Kemudian dari hasil itu ada yang menurut sebagainya. Dari 1 sampai 10 kira-kira Pak Loni dengan rencana itu, insya Allah mereka dan khususnya di sekolah Pak Loni itu sudah ke target berapa Pak dari 1 sampai 10 itu? Jadi karena saya itu ya merekrut semua lah. Saya bekerja sama bendahara, kepala sekolah, lingkungan sekolah, rekan yang bisa menggambar itu, akan wali murid ikut serta untuk ikut membantu ya, barangkali bisa. Jadi saya semua teknik untuk suasana membangun suasana kelas yang nyaman. Jadi tingkat keberhasilan ya 9 lah. Kalau 10 terlalu sempurna ya, kayak saya berharap 9 saja sudah bagus sekali Pak. Dari di 7 atau 8 juga cukup bagus lah ya, tapi sini juga bagus sekali. Selanjutnya komitmen apa yang akan Pak Loni lakukan dari rencana itu dan setelah rencana itu Pak? Ya. Jadi komitmen yang saya lakukan, yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha terus untuk mewujudkan hal itu sampai tercapai, benar-benar tercapai. Saya akan berkontribusi terutama meluangkan waktu lebih lah untuk mencapai target itu, terutama dalam bulan inilah ya. Terus setelah itu terwujud, kondisi itu terwujud, saya akan berusaha menjaga agar tetap terjaga kondisi seperti itu, sehingga anak merasa nyaman dan betah dan minat belajarnya semakin tinggi ya, seperti itu. Jadi saya akan berusaha menjaga tetap terjaga seperti itu. Iya, itu tadi Pak Loni rencana itu kan akan dilaksanakan secepatnya ya Pak ya. Itu bagus, itu berarti bagus sekali, dan nanti hasilnya saya kasih tahu ya Pak. Wah, siap Pak. Kira-kira berapa hari Pak, atau mungkin dalam hitungan tidak ada 1 minggu atau 2 bulan itu secepatnya Pak. Oh, bagus. Karena saya nanti kan ngomong bendahara nih, akan dimasukkan ke Arkas. Intinya untuk pembelian ATK dan
apa ya, intinya praktik itu untuk memfasilitasi ada dan media yang di kelas gitu, ketika dan media. Jadi secepatnya anggaran itu turun langsung nanti saya menghubungi Pak Gus ini sudah clear, jadi nanti biar kita saling sharing ya. Bagus Pak. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak dari saya untuk Pak Loni. Dari ini beratnya sudah berhasil nih, sudah berhasil. Nah, untuk langkah selanjutnya bagaimana Pak dari keputusan itu? Apakah nanti ada tahap berikutnya atau memperlakukan seperti itu? Lebih segi ke komitmen tanggung jawabnya Pak Loni karena sudah melakukan perubahan itu. Oh iya. Bagaimana Pak tanggung jawabnya? Jadi karena saya sudah menerima itu, saya bertanggung jawab untuk menjaga kondisi, menjaga fasilitas yang ada selama saya masih berada di kelas itu. Selama saya menjadi wali kelas di situ, saya akan arahkan anak-anaknya untuk menjaga juga karena kita sama-sama tinggal di dalam kelas itu. Jadi saya akan memberikan perhatian kepada anak didik saya di dalam kelas untuk menjaga fasilitas yang ada seperti itu. Itu sekarang masih tanggung jawab saya. Bagus sekali Pak Loni, ini suatu hal yang luar biasa dan semoga rencana Pak Loni ini benar-benar berjalan lancar, sukses sesuai dengan harapan 90% tadi ya Pak ya. Dan ini juga bisa menjadi referensi saya, barangkali saya mencoba hal yang kurang lebihnya sama seperti itu di SD saya. Luar biasa Pak Loni. Saya ucapkan semangat selalu dan selamat, semoga terwujud sekali perubahan tadi sehingga sampai ke 90%, syukur nanti bisa selanjutnya sampai ke 100%. Amin bagus. Saya juga berterima kasih karena tadi pertanyaan-pertanyaan bagus itu membuat saya menjadi terinspirasi dari saya juga dari tim. Iya, sama-sama Pak Loni. Kebetulan juga ini saya masih banyak waktu untuk ngobrol sama lama ketemu. Mungkin hari ini itu saja Pak Loni. Selamat dan sekali lagi terlalu semangat karena tujuan Pak Loni luar biasa perubahannya. Dari hari ini itu sebut itu karena mungkin nanti saya kebetulan sedang ada acara di tempat. Terima kasih. Makasih waktunya bagus ya. Ya, sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi bagus. Oke, Ya. Pak Loni, monggo. Ya. Bisa balik mana? Ya, Pak Agus dan Pak Loni, baru saja kita menyelesaikan proses percakapan coaching menggunakan alur tirta tadi. Ya, dimana dalam proses coaching tadi Pak Agus berperan sebagai coach dan Pak Loni menjadi coaching. Nah, ini ada sedikit catatan dari saya sebagai observer. Ada beberapa ini ya catatan dari saya Pak. Yang pertama, selama proses coaching tadi itu secara keseluruhan udah bagus ya, dari alur tirtanya sendiri sudah menunjukkan bahwa Pak Agus itu sudah menggali tujuan. Tujuan apa sih kita ngobrol ini, tujuannya untuk apa? Tadi Pak Agus sudah menyampaikan itu dengan baik. Kemudian identifikasi juga tadi, saat proses identifikasi pun bisa berhasil dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Pak Agus sehingga Pak Loni bisa memunculkan apa sih yang menjadi permasalahan. Kemudian setelah identifikasi juga Pak Agus sudah menanyakan tentang rencana, apa rencananya selanjutnya untuk Pak Loni. Nah, kembali lagi pertanyaan dari Pak Agus itu sudah menunjukkan bahwa pertanyaan berbobot, maka secara tidak langsung Pak Loni dengan mudahnya bisa menceritakan apa yang menjadi rencana Pak Loni. Kemudian untuk tanggung jawab, Pak Agus juga tidak lupa tadi menanyakan tanggung jawab tentang proses yang akan dijalankan tadi. Itu mau seperti apa? Nah, tadi dijawab oleh Pak Loni bahwa tanggung jawabnya itu bentuk tanggung jawabnya Pak Loni akan melaksanakan itu secara kontinu ya. Nah ini juga jadi Pak Agus sudah menggunakan pertanyaan berbobot. Ini bagus sekali Pak Agus. Nah, selama proses coaching tadi juga Pak Agus dan Pak Loni udah kelihatan cair ya. Jadi kayak nyaman, enak, lepas kayak gitu. Ini tidak yang seperti ini tidak lepas dari karena satu, kemampuan Pak Agus dalam
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian alur tirtanya juga sudah runtut tadi. Nah, kemudian mungkin di antara Pak Agus dan Pak Loni juga sudah terjalin kayak semacam chemistry. Nah, dari kompetensi yang tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa akan lebih mengedepankan kompetensi kehadiran penuh. Iya. Nah, ini udah terlihat banget bahwa Pak Agus itu benar-benar hadir sepenuhnya di sini, baik secara fisik, secara batin. Pak Agus benar-benar hadir di sini. Nah, dengan kehadiran penuhnya Pak Agus, maka Pak Loni merasa nyaman sekali di sini. Kayak teman kayak teman dari kecil ya, Pak. Iya. Seperti teman dari kecil. Nah, kemudian walaupun tadi Pak Agus ingin mengedepankan kehadiran penuh, kompetensi kehadiran penuh, tapi nyatanya kompetensi mendengarkan secara aktifnya pun sudah muncul, Pak. Jadi kayak Pak Agus itu, saya tahu Pak Agus pasti punya pengalaman yang sama dengan Pak Loni. Iya. Akan tetapi Pak Agus berusaha untuk tidak mengungkapkan itu bagus sekali Pak Agus. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi memberi pertanyaan berbobot. Ini sudah saya